Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan membuat egg roll dengan 4 variasi. Mari kita persiapkan bahan-bahannya. Yang pertama adalah 3/4 cup tepung terigu protein sedang, kemudian setengah cup gula pasir, lalu setengah cup susu. Susu ini tawar ya, jadi tidak manis. Kemudian nanti kita menggunakan 2 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh perasa vanila. Lalu yang terakhir adalah setengah cup butter atau margarin. Oh iya, saya juga menggunakan telur sebanyak 2 telur plus 1 kuning telur. Setelah semua bahan siap, kemudian kita lakukan pembuatan adonan. Yang pertama, campur butter dengan gula pasir, kemudian kocok sampai rata, sampai gulanya larut. Tambahkan 2 telur utuh dan 1 kuning telur, kemudian kocok lagi sampai semua larut dan adonan menjadi pucat ya. Kemudian tambahkan susu, lalu aduk lagi sampai rata. Selagi kita menunggu adonan ini rata, kita campur semua bahan kering, kemudian diayak, lalu nanti kita masukkan tahap demi tahap. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 tahap. Aduk rata, jangan sampai ada adonan yang bergerindil ya. Jadi dibolak-balik sampai rata. Dalam resep ini saya akan membuat 4 varian rasa. Rasa yang pertama adalah keju dan saya menggunakan keju serut seperti ini. Lalu kita bagi adonannya menjadi 4 sama rata, sama banyaknya. Kemudian nanti kita akan masukkan keju, mesis atau coklat, kemudian wijen, dan yang terakhir adalah vanila. Varian yang pertama adalah mesis. Saya menggunakan yang warna coklat. Untuk pemberian mesisnya jangan terlalu banyak, karena nanti jika terlalu banyak mesisnya dia akan lengket di dalam adonannya, sehingga kita harus hati-hati. Oke, kita sudah siap untuk mencetak egg roll. Kita panaskan dulu cetakannya. Saya masih menggunakan cetakan manual di atas kompor. Saya olesi dengan mentega atau margarin, kemudian kita masukkan 1 sendok teh atau sendok kecil adonan. Tekan kuat-kuat, kemudian kita balik ya, jadi nanti kedua sisinya sama-sama matang sempurna. Oke, kemudian bagaimana cara menggulungnya? Nah, di sini saya menggunakan kayu yang saya belah seperti ini. Dan nanti belahannya ini agak tipis ya, digunakan untuk menjepit bagian egg rollnya. Kemudian nanti kita gulung seperti ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kalau kita menggunakan mesisnya ini agak banyak, akan nempel di dalam loyangnya ini ya, sehingga menyulitkan kita karena adonan selanjutnya akan lengket. Oke, seperti ini teman-teman cara menggulungnya. Sumpitnya ini saya buat sendiri ya. Ini adonan yang kedua, kita tekan lagi sekitar setengah menit aja, langsung dibalik ya, supaya
dua-duanya sama matang, sama-sama merata. Dan ini agak kecoklatan ya, ini sudah agak gosong. Kemudian kita gulung seperti ini. Di bagian akhir sedikit kita tekan-tekan untuk mengunci gulungan supaya tidak lepas. Jadi sekali lagi, jadi seperti ini, kemudian agak dikencengin ya supaya ekrolnya ini menjadi langsing. Lalu bagian akhir agak ditekan-tekan supaya terkunci. Karena ini masih manual, jadi kadang-kadang takaran saat kita mengambil menggunakan sendok ini tidak sama. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, kalau kebanyakan biasanya melebar sampai keluar dari loyangnya, dari cetakannya ini. Nah, jangan khawatir, kita tinggal memotong saja bagian yang melebar ini, yang keluar ini, sehingga menjadi rapi kembali. Varian yang kedua adalah keju. Tadi 1/4 bagian adonan tadi kita tambahkan dengan keju. Saya menggunakan hanya sekitar 50 gram saja. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan minyak supaya dia tidak terlalu kering. Kemudian siap kita cetak. Ya, jadi ini kita panaskan dulu cetakannya, kemudian dioles dengan minyak atau dengan margarin. Lalu saya masukkan 1 sendok kecil adonan dan segera ditekan. Nah, jangan lupa dibolak-balik supaya kedua sisinya menjadi matang. Tantangan untuk yang variasi keju ini hampir sama dengan yang mesis tadi. Jadi ketika kita terlalu banyak memasukkan kejunya, maka yang terjadi adalah akan menempel di cetakan. Jadi kejunya sedang-sedang saja. Kebetulan ini keju yang saya gunakan adalah keju Kraft yang quick melt, yang mudah meleleh, sehingga rasa kejunya ini kuat sekali, padahal penggunaannya hanya 50 gram saja. Jadi tantangan untuk varian mesis dan varian keju adalah menempel di loyangnya. Tapi ini kalau kita mengoles dulu cetakannya dengan minyak atau dengan margarin, maka tidak akan menempel. Ya, sama seperti tadi, bagian belakang agak dikunci ya supaya gulungannya ini menjadi kencang. Nah, ini kalau melebar seperti ini tinggal dipotong saja bagian bawahnya sehingga menjadi rapi kembali. Kemudian bagaimana caranya kita melepaskan dari batang penjepit tadi? Yang pertama adalah kita urutkan bagian belahannya, kemudian kita tarik ke atas. Jadi jangan lupa tunggu waktu dingin ya. Jadi pada saat setelah diambil dari cetakan ini panas sekali, kemudian kita tunggu dingin dulu, setelah itu baru dilepas. Oke, masuk varian yang ketiga adalah vanila. Jadi kalau yang vanila itu yang rasa original, tidak perlu menambahkan
apapun ya. Jadi sudah sesuai dengan adonan dasar tadi. Dan ini yang paling mudah teman-teman, karena tinggal menggulung saja, tidak ada tantangan lengket di dalam cetakannya ya. Ini kalau kelebihan kita potong bagian bawah dan atasnya sehingga ekrolnya menjadi rapi. Varian rasa yang terakhir adalah wijen. Jadi sisa dari adonan original atau yang vanila tadi saya tambahkan 1 sendok makan wijen, biji wijen. Kemudian saya aduk sampai rata. Jika terlalu kental ditambahkan dengan 1 sendok makan minyak. Kemudian kita cetak. Lalu digulung seperti adonan-adonan sebelumnya ya, sampai terbentuk ekrol seperti ini. Dalam video ekrol saya sebelumnya ada yang bertanya di mana membeli batang yang seperti ini. Nah teman-teman, saya tidak membeli, tetapi saya membuat sendiri. Saya buat batang dari bambu, kemudian saya belah tipis di sampingnya sehingga bisa untuk menjepit ekrol. Nah ini hasilnya. Yang original keju, mesis, dan juga wijen. Di antara keempat ini yang paling enak menurut saya adalah yang rasa keju. Kejunya terasa dan renyah. Kalau semuanya manis ya, karena berasal dari adonan dasar yang sama. Setelah dingin, jangan lupa disimpan di dalam toples kedap udara dan ditutup rapat sehingga kerenyahannya tetap terjaga. Hasil akhirnya renyah, manisnya pas dan enak. Saya betul-betul suka yang rasa keju. Ada sensasi krenyes-krenyes dan rasa asin-asinnya ya teman-teman, asin manis begitu. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga resepnya disuka, selamat mencoba, semoga berhasil dan sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya. Terima kasih.